Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Pamindangan serta staf yang sangat berbanggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya pada hari ini alhamdulillah kita masih diberikan nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga kita masih dipertemukan kembali ya dalam acara diseminasi budaya positif yaitu DSDN Pamindangan. Sholawat beserta salam tidak lupa kita limpah ruahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, sampai kepada kita selaku umatnya sampai akhir. Oke, baik. Bapak dan Ibu semuanya, walaupun hari ini kita memang sudah sangat siang sekali ya, sepertinya memang kondisinya sudah, memang jamnya udah jam rawan sekali ya, jam rawan sekali, sudah waktunya enak tidur siang ya, apalagi yang habis kegiatan olahraga, enaknya memang tidur siang ya. Tapi mohon izin Bapak dan Ibu semuanya ya untuk turut serta mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif ini. Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, nah, Bapak Ibu pernah tidak mendengar apa sih budaya positif itu? Atau pernah nggak mendengar kata budaya positif? Ada nggak yang pernah mendengar? Bu Sumi pernah nggak mendengar apa itu budaya positif? Apa itu? Kebiasaan yang Bapak Akbar? Bapak Akbar ini. Bapak Akbar apa? kebiasaan yang menunjukkan kepada hal-hal yang positif. Misalnya mandi 3 kali sehari. Ya, luar biasa ya. Ya, hal-hal yang mengarah ke kegiatan yang positif. Ya, positif itu apa sih positif? Positif itu berarti hal-hal yang baik. Oke, Bapak Ibu. Karena ini kayaknya jam rawan, kayaknya kita harus dikasih ice breaking dulu. Yo, kayaknya jam rawan. Ayo Bapak Ibu kita berdiri, berdiri dulu Bapak Ibu, ya berdiri. Oke, Bapak berdiri. Nah, kita ya berjalan. Oke, berdiri Bapak Ibu. Coba semuanya menghadap ke sini. Di sini di depan. Ya di depan, ayo Bapak Ibu di depan. Kita akan bermain pegang jari teman. Nah, ya pegang jari teman seperti apa nih? Ini aja sejajar segini nih, sejajar. Padahal jari pakai mau belajar. Oke ya. Oke. Nanti. Oke. Jadi. Oke, geser ke sini ya. Geser ya Bapak Ibu, geser. Sini aja. Ya. Oke, yang oke, sudah. Jadi nanti kan semuanya begini. Jadi yang ini aja begini, ya. Atau B, membuka atau menutup kepala tangan Anda. Apakah nih gini? Apakah Anda, jika Anda sebagai A, apakah Anda akan membuka atau akan menutup? Nah, Bu Iis menjawab akan menutup kepala tangan Bu Iis. Walaupun itu diintimidasi, dibujuk, dirayu. Nah, Bu Imas bagaimana Bu Imas? Apakah Bu Imas akan membukakan ke akan menunjukkan ke si B
Imas tetap akan menutup karena itu adalah barang yang berharga. Menurut Pak Dedi bagaimana? Ketika di tangan Pak Dedi ada sesuatu yang berharga, kemudian datanglah Pak Akbar. Kata Pak Akbar, Pak Dedi, ini saya kasih uang sekepok. Coba buka itu tangan Pak Dedi. Kira-kira menurut Pak Dedi gimana? Oh, dibuka. Iya, Pak Dedi katanya akan membuka kepala tangan Pak Dedi. Ya, kenapa Pak Dedi alasannya? Luar biasa. Mantap ya, dermawan. Karena ada duit tadi tupokan. Ternyata di sini saja kita bisa memberikan pendapatnya masing-masing. Tentu ketika kita memilih menutup atau membuka, itu pasti ada alasan. Begitu Bu Iis, kata Bu Iis, saya akan menutup. Ya, akan menutup sebuah tenaga. Walaupun itu sudah diintimidasi, dibujuk, dirayu, bahkan dikasih uang sekepok. Bu Imas pun demikian. Ternyata berbeda dengan Pak Dedi. Dan jawaban Pak Dedi sangat luar biasa. Ketika Pak Dedi itu membuka tangan Pak Dedi, tetapi dengan alasan ketika itu bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak? Ya, kemudian itu sangat alasan yang memang sangat bagus dan masuk di akal, ya masuk di akal. Bisa saja mungkin itu akan terjadi kepada diri kita. Kemudian pertanyaan kedua, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali? Yang memegang kendali, kemudian yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan kita itu siapa? Siapa? Diri sendiri. Menurut Pak Dedi apakah karena ada orang lain? Pak Dedi tadi membuka atau misalnya Bu Iis menutup. Bu Iis menutup, kenapa Bu Iis menutup? Apakah karena diri sendiri atau karena takut? Menutup karena percaya pada diri sendiri. Percaya sama diri sendiri. Pak Dedi bagaimana Pak Dedi? Menurut Pak Dedi ketika Pak Dedi membuka itu keputusannya atas dasar diri sendiri ataukah memang takut sama orang lain? Oh, keyakinan luar biasa. Nanti ini ada Pak, ada pembahasan tentang ini mantap sekali. Luar biasa. Ini Pak Dedi luar biasa ya. Nanti kita ada Pak. Jadi intinya sangat pendapat dari Bapak dan Ibu ini sangat cerdas ya. Ketika membuka ataupun menutup, memang kata kuncinya itu satu, yaitu berdasarkan keyakinan. Betul sekali Pak Dedi. Berarti Pak Dedi sangat luar biasa ya. Sudah bisa menerawang itu dengan apa sih? Betul, sesuai dengan keyakinan pribadi atau sesuai dengan ya dengan memegang kendali itu adalah diri sendiri bukan orang lain. Betul. Oke, ini kita ke disiplin positif ya. Bahwa disiplin positif itu pasti yang akan terbayang adalah tentang peraturan. Apa yang sudah Bapak Ibu lakukan terkait tentang disiplin positif? Yang sederhana saja. Yang sederhana saja. Ketika bolehlah mungkin di kelas atau menghadapi murid-murid. Menurut Bapak dan Ibu, disiplin menurut saya itu ketika saya berada di depan anak murid itu disiplin yang seperti apa? Contohnya yang seperti apa? Yang sederhana saja. Coba, Bapak Akbar tadi sudah menjelaskan tentang kata disiplin positif ya, budaya positif. Kalau Bapak Ibu, bagaimana penerapan untuk disiplin positif itu di dalam kelas? Contoh yang ringan saja, kira-kira apa? Bu Ida pernah menerapkan disiplin positif tidak? Contohnya Bu Ida. Oke. Ya, itu salah satu contohnya ya Bu Ida ya. Jadi itu namanya kalau misalnya B
positif atau disiplin positif. Ya. Oke, berarti Itu masuknya ke kedisiplinan waktu ya Bu Ida ya. Oke, di sini ada nih. Ya kebanyakan guru ya sangat tertarik katanya dengan topik pembahasan tentang disiplin. Jadi mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka akan bisa belajar. Jadi para guru juga berpendapat bahwa mendisiplinkan anak-anak itu adalah bagian yang saling menantang dan dari pekerjaan mereka. Ya, bahkan Ki Hajar Dewantara ini kurang besar ya. Ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, itu murid harus memiliki disiplin yang kuat, yang berasal dari dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Gitu. Kalau misalnya sudah muncul dari dirinya sendiri, pasti anak-anak itu akan melakukannya itu tanpa harus disuruh. Begitupun dengan kita, ya, atau Bapak dan Ibu semuanya. Kalau sudah merasakan yang namanya disiplin positif itu, tidak ada lagi dorongan secara eksternal. Dorongan eksternal itu yang seperti apa sih? Nah, dorongan yang eksternal itu bisa saja dorongan yang muncul dari orang lain atau bukan dari diri sendiri, dari lingkungan. Mungkin begini, Bapak Ibu bisa saja misalnya melakukan disiplin yang positif, datang tepat waktu ke sekolah karena takut sama kepala sekolah, contoh. Atau misalnya rajin, misalnya rajin banget masuk ke kelas karena pengen dilihat oleh kepala sekolah. Itu berarti masih punya alasan secara eksternal. Jadi karena ada orang lain yang akan menilai, bukan karena kesadaran diri sendiri. Padahal kita sudah punya kontrol, kita sudah punya keyakinan apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang positif tersebut. Kalau sudah punya niat dalam hati bahwa kita melakukan segala sesuatu itu karena kita yakin dengan diri sendiri, gitu ya. Kita pasti akan melakukan bukan karena orang lain lagi. Kita datang tepat waktu itu karena keyakinan diri kita, gitu. Nah, bagaimana hal ini juga bisa diterapkan kepada anak-anak? Jadi Bapak Ibu tentu harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahkan di kurikulum 2000 melakukan disiplin yang positif, datang tepat waktu ke sekolah karena takut sama kepala sekolah, contoh. Atau misalnya misalnya rajin banget masuk ke kelas karena pengen dilihat oleh kepala sekolah. Itu berarti masih punya alasan secara eksternal. Jadi karena ada orang lain yang akan menilai, bukan karena kesadaran diri sendiri. Padahal kita sudah punya kontrol, kita sudah punya keyakinan apa yang harus kita lakukan dengan hal-hal yang positif tersebut. Kalau sudah punya niat dalam hati bahwa kita melakukan segala sesuatu itu karena kita yakin dengan diri sendiri, gitu ya. Kita pasti akan melakukan bukan karena orang lain lagi. Kita datang tepat waktu itu karena keyakinan diri kita, gitu. Nah, bagaimana hal ini juga bisa diterapkan kepada anak-anak? Jadi Bapak Ibu tentu harus sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Ki Hajar Dewantara. Bahkan di kurikulum 2000 Merdeka ini, bahkan kita sudah dikenalkan dengan 5 profil pelajar Pancasila ini. Kalau kita menanamkan atau mengimplementasikan profil pelajar Pancasila itu dengan baik, pasti anak-anak itu juga akan berperilaku dengan baik. Yang pertama itu kan, bahkan mungkin di kelas-kelas saya kalau keliling gitu, sering sekali mendengar anak-anak sudah bisa menyanyi profil pelajar Pancasila. Apalagi yang guru-gurunya nih, ya. Kalau lewat gitu, ada yang nyanyi nih profil Pancasila, pelajar Pancasila ya, beriman dan bertakwa pada Tuhan. Masa apakah sudah anak-anak kita itu melaksanakan itu? Ya, sudah tidak.
menumbuhkan karakter yang beriman dan bertakwanya. Tetapi kenapa ya kita juga sering mendengar kok anak-anak bentar-bentar berantem, bentar-bentar begini, bentar-bentar begitu. Ya jangan-jangan penerapan profil pelajar Pancasilanya memang belum nyampe, gitu. Ya, begitu. Sehingga mau menerapkan disiplin positifnya juga bukan berdasarkan dari intrinsik anak, tapi masih berdasarkan dari ekstrinsik, artinya dari dorongan-dorongan oleh orang lain itu sendiri. Walaupun itu harus dipaksa terlebih dahulu atau diberikan contoh dan diarahkan harus seperti apa. Oke ya Bapak Ibu, ini sudah ya. Nah ini nih, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Tentu tadi sikap-sikap yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu termasuk ke bagian dari profil pelajar Pancasila. Ya, bahwa Ki Hajar Dewantara ini yang ahli di bidang pendidikan ya. Ki Hajar Dewantara kan memang bapak pendidikan yang memang kadang-kadang kita sebelum ada kurikulum merdeka itu mungkin hanya tahu bahwa Ki Hajar Dewantara itu adalah tokoh pendidikan saja, tidak tahu di dalamnya seperti apa sih, ya di dalamnya seperti apa. Tes. Halo, tes. Udah kencang lagi alhamdulillah ya. Oke. Ini Ki Hajar Dewantara maupun gosen ya, gosen bukan berarti yang sering kita kenal gosen makanan ya. Oke. Ini mengartikan bahwa disiplin sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Jadi nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah di sini ada tuh, ya, kelihatan ya. Salah satunya adalah nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia, yaitu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Jadi mohon kepada Bapak Ibu, bukan hanya sekedar nyanyian yang dikenalkan, ya. Tetapi bagaimana putra-putri kita, murid-murid kita itu mengenal nilai-nilai yang ada di profil pelajar Pancasila tersebut. Kenalkan, di profil pelajar Pancasila yang nilai yang pertama yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, kita juga harus mengarahkan kepada anak bahwa setiap perilaku kita itu pasti dilihat oleh Allah, pasti diawasi oleh Allah. Demikian dengan kita. Ketika kita bekerja, dimanapun kita berada, contoh kita memang sudah diberikan SK di sini. Berarti di sinilah tempat kita untuk mencari rezeki, untuk mencari pahala. Di sini tempatnya. Jadi di tempat di mana kita bekerja jadikan sebagai rumah kedua kita, seperti layaknya kita di rumah sendiri, gitu. Tanpa harus disuruh, ya. Kemudian datang juga jangan karena siapa-siapanya. Kita datang karena ingin menggugurkan kewajiban kita dan ingin menghalalkan gaji kita, gitu. Bukan karena yang lain-lain. Kalau misalnya itu sudah timbul keyakinan bahwa kita itu segala sesuatu pasti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus merasa bahwa inilah saya, gitu. Ketika saya datang ke sekolah, karena itu sudah kewajiban saya. Karena saya meyakini bahwa segala sesuatu itu pasti Allah catat. Jadi kita sudah merasa betul-betul yakin, ya. Saya kadang-kadang kalau melihat dedikasinya Pak Dedi itu sangat luar biasa terhadap sekolah. Karena apa? Karena Pak Dedi sudah meyakini betul bahwa disinilah tempat untuk mencari pahala, gitu. Tanpa ada saya yakin Pak Dedi gak pernah saya suruh Pak Dedi nyiram bunga, gak pernah ya Pak Dedi? Gak pernah. Atau Pak Dedi saya suruhnya rasanya saya jarang sekali ya. Tapi itu timbul dari diri sendiri. Kenapa? Karena saking sudah merasa mencintai. Karena
anak-anak sudah yakin bahwa di sinilah saya ladang pahala saya itu di sini. Gitu, dan itu akan menjadi amal kebaikan pada diri saya. Gitu. Kenapa? Karena kita sudah yakin bahwa nilai Pancasila, profil belajar Pancasila yang pertama itu sudah kita lakukan, yaitu meyakini bahwa kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian yang kedua berakhlak. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Esa dan akhlak mulia. Dalam bersatu berakhlak mulia. Bagaimana kita menanamkan kepada anak-anak itu untuk melakukan akhlak-akhlak yang mulia. Mudah-mudahan ya kalau kita mengenalkan bagaimana anak harus berkarakter, anak-anak kita itu harus berakhlak mulia. Saya yakin kayaknya mungkin yang namanya kalau anak-anak sudah punya atau tertanam pada dirinya itu akhlak yang mulia, kayaknya gak bakalan yang berantem-berantem gitu kan ya. Gitu. Tapi kenyataannya namanya dunia anak-anak ya pasti ada aja, gitu. Karena bisa saja mungkin tidak nyampe. Kemudian yang kedua apa? Berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, berkebinekaan global. Artinya kita memiliki wawasan. Anak-anak dikenalkan bukan hanya wawasan yang ada di maksudnya bukan berarti anak yang itu hanya dikenalkan yang ada di dalam buku saja atau hanya di lingkungan saja, tapi kita kenalkan hal-hal yang berwawasan global. Artinya boleh anak-anak sesekali kalau bapak ibu sekarang tuh dituntut kreatif. Boleh bapak ibu misalnya membuka YouTube, ya membuka YouTube. Anak-anak ibu punya video bagus. Contoh ini dengan karakter ya, video yang bagus. Ayo, yuk dengarkan sama-sama. Boleh dibawa apa tuh tipnya Pak Dedi tuh? Pak Dedi pinjam tipnya, contoh ya. Hari ini anak-anak kita mendengarkan kisah dari YouTube. Nah itu juga sudah mengarahkan kepada berkebinekaan global. Ya, jadi kita mencintai, menghargai sesuatu yang memang berkeanekaragaman, tetapi kita juga berwawasannya yang berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, nah juga diarahkan bagaimana ketika dengan satu sama lain itu saling membantu satu sama lain. Ajar anak-anak ketika ada teman kamu yang tidak membawa pensil, ayo boleh meminjamkan. Seperti itu ya. Jadi diajarkan bagaimana gotong royong, bukan berarti gotong royong itu harus memikul harus bawa semen, harus bawa hal-hal yang berat tidak, tetapi dengan hal-hal yang kecil juga itu juga merupakan gotong royong. Ya, mandiri itu diajarkan anak itu untuk boleh diajarkan untuk melakukan hal-hal itu secara mandiri. Ya, anak kita yang terlalu misalnya apa-apa harus dibantu apa-apa, coba ajarkan anak juga untuk belajarnya juga sendiri. Ya, itu juga salah satu dari profil pelajaran Pancasila. Kemudian kritis, ya, kreatif. Yang kreatif yang seperti apa? Ya, ketika kita memberikan pembelajaran yang kreatif, anak juga pasti akan lebih kreatif lagi. Sebetulnya kalau kita mau menerapkan pembelajaran itu yang kreatif, nggak harus semuanya itu nggak harus yang mahal, ya. Dan yang sederhana pun bisa menuntut anak untuk kreatif. Contoh salah satunya itu dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi itu, pasti itu akan menerapkan anak untuk mandiri, ya. Kemudian, nah ini berikut adalah beberapa contoh nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah nanti ini dikenalkan kepada anak-anak bagaimana anak-anak itu harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah keadilan, ya, tanggung jawab, kejujuran, kemudian empati, kerjasama, ya, kedisiplinan, kesabaran, kesederhanaan, kemudian ketekunan, keberanian, serta toleransi.
Nah ini merupakan nilai-nilai kebajikan. Ya ini merupakan nilai-nilai kebajikan dan ini bisa dijadikan salah satu nanti Bapak Ibu bagaimana ketika membuat keyakinan kelas. Ini bisa dipakai untuk membuat keyakinan kelas bagaimana anak-anak itu diajarkan untuk toleransi, ya, kejujuran gitu. Karena selama ini waktu di awal-awal ibu malah memberikannya bukan keyakinan kelas tapi kesepakatan kelas. Ternyata itu ada lagi selain kesepakatan itu, malah yang lebih bagus ternyata adalah keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas, ketika misalnya anak ada yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita nanti mudah untuk mengatasi. Anak cukup dipanggil menggunakan cara mengatasinya dengan apa? Nanti cara mengatasinya pun ada triknya, ya. Kita mengatasinya itu yang biasanya sebelum sama. Saya juga sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak itu, ketika menyelesaikan masalah ya kita hanya langsung saja. Walaupun memang terkadang kita ketika menyelesaikan masalah itu salah satunya ada yang sudah sesuai dengan restitusi segitiga. Jadi ada yang dinamakan restitusi segitiga. Cara mengatasi permasalahan. Nah ini nanti akan dikembalikan kepada keyakinan kelas masing-masing. Di dalam keyakinan kelas masing-masing itu betul tidak nanti ada tertera nilai apa saja yang sudah dilanggar. Contoh misalnya kalau ada anak yang berantem tuh, kan sering ada nih ya, terutama yang kelas 4 ya Bu Imas ya. Nah kelas 5 itu bisa tuh Bu Imas nanti membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas misalnya saya berjanji akan toleransi atau saya berjanji akan berbuat saling menghargai sesama teman. Ketika ada yang melakukan hal-hal yang tidak diinginkan sebutkan, nah tapi kalau bisa membuat keyakinan kelas itu bersama-sama dengan anak-anak, ya, bersama dengan anak-anak, terus disepakati oleh anak-anak, suruh tanda tangan anak-anak. Kalau bisa suruh tanda tangan di papan tulis. Keyakinan kelas tulis di papan tulis satu-satu. Misalnya satu ditulis keyakinan kelasnya. Saya misalnya di keyakinan kelasnya itu saling menghargai sesama teman. Contoh ya. Nah kalau ada yang berat berarti kan dia sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah dibuat. Nanti kita dibalikin keyakinan apa yang sudah dilanggar kan begitu. Ya, jadi tinggal dibalikin. Begitu. Jadi itulah nilai-nilai kebajikan yang memang harus diterapkan ya, mulai diterapkan kepada anak-anak kita. Ini salah satu kasus juga. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran, ini ada sebuah cerita ya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan menjadi karyawan terbaik karena sering tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Anda? Nah, ini jika ya. Bila di sekolah Anda tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat, atau tidak ada atasan yang memberikan Anda penghargaan ketika Anda datang tepat waktu, apakah Anda akan tetap datang tepat waktu? Adik-adik, gimana adik-adik? Ya, gitu. Kata adik-adik, saya masih di sini aja gitu ya. Ya, apa yang Anda lakukan? Ya, apakah mau datangnya? Nih, contoh kalau kita makan memang ada aturan. Di aturan itu datang harus jam 7. Ya, harus datang jam 7. Apakah kita betul-betul datang jam 7 itu karena kita takut dengan aturan tersebut? Ataukah kita akan menyadari bahwa memang datang tepat waktu itu adalah sesuatu hal yang positif, gitu. Terkadang ya tanpa sadar kita datang ke sekolah itu karena memang tidak sedikit
yang takut dengan aturan. Begitu ya. Karena seperti itu, jadi belum menimbulkan keyakinan dalam diri sendiri. Kenapa? Karena kita masih banyak nilai-nilai yang di luar, ekstrinsiknya yang selalu muncul. Takut dimarahin kepala sekolah, kata administrasi saya masih di sini aja gitu ya. Ya, apa yang Anda lakukan? Ya, apakah mau datangnya nih, contoh kalau kita makan tanpa ada aturan. Di aturan itu datang harus jam 7. Ya, harus datang jam 7. Apakah kita betul-betul datang jam 7 itu karena kita takut dengan aturan tersebut? Ataukah kita akan menyadari bahwa memang datang tepat waktu itu adalah sesuatu hal yang positif? Gitu. Terkadang ya, tanpa sadar kita datang ke sekolah itu karena memang tidak sedikit yang takut dengan aturan. Begitu ya. Karena seperti itu, jadi belum menimbulkan keyakinan dalam diri sendiri. Kenapa? Karena kita masih banyak nilai-nilai yang di luar, ekstrinsiknya yang selalu muncul. Takut dimarahin kepala sekolah. Kalau saya datang terlambat, saya takut nanti tidak dapat hadiah. Seperti itu. Jadi masih nilai-nilai ekstrinsik ya. Iya. Atau CPP-nya nanti dipotong gitu ya. Padahal kalau kita meyakini bahwa itu adalah hal yang positif buat kita, jadi kita melakukan itu bukan karena itu, tapi melaksanakan kewajiban ya, kewajiban gitu. Tahan ya. Oke. Tahan ya. Oke. Di sini ada motivasi perilaku manusia. Ada 3 alasan. Motivasi perilaku manusia menurut Gianni Gosen. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, Bapak Ibu ketika melakukan sesuatu itu, kira-kira motivasi perilaku apa yang mendasari dari Bapak Ibu semua? Apakah yang satu, kedua, atau yang ketiga? Ya. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi kita pasti ada alasan. Nah, ini salah satunya ada 3 alasan motivasi perilaku manusia menurut Gianni Gosen. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ketika kita melakukan tersebut karena kita masih menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ya. Contoh ketika kita mau datang tepat waktu nih ke sekolah karena saya takut. Yang takut ketidaknyamanan itu dari mana? Saya nggak nyaman kalau dimarahin sama kepala sekolah. Saya nggak nyaman kalau misalnya diomongin sama guru-guru. Nah, itu kan karena ketidaknyamanan. Atau saya takut dihukum. Contoh ketika anak akan melakukan hal-hal tersebut, pasti itu ada 3 motivasi. Ada motivasi yang akan mendasari tersebut. Anak-anak bisa saja mungkin mengerjakan PR. Anak-anak mengerjakan PR kenapa? Bisa saja mungkin apakah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kalau nggak ngerti saya pasti akan dihukum. Yang kedua, apakah motivasinya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain? Ya. Apakah alasannya yang kedua? Yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ataukah alasannya yang ketiga? Nah, alasan yang berapa ya Akbarnya? Alasan yang berapa Akbar? Ketika Akbar datang latihan tepat waktu ke SDO-nya, motivasinya apa? Apakah motivasinya yang ke-1, kedua, atau yang ketiga? Ketiga, Bu. Oh, motivasi yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Itu kalau menurut Akbar.
Oke, coba satu-satu Bu Devi. Kalau menurut Bu Devi, ketika Bu Devi melakukan sesuatu nih, motivasi apa yang mendasari Bu Devi? Apakah satu, kedua, atau ketiga? Ya. Karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, karena untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Idealnya nomor 3, katanya kalau kata Bu Imas idealnya nomor 3. Tapi apa nih? Tapi Bu Tika. Nomor 1 ada yang menjadi orang yang mereka inginkan. Gitu. Gitu ya. Jadi kalau menurut Bu Tika masih cenderung ke nomor 1. Bu Sumi lebih cenderung ke nomor berapa Bu Sumi? Motivasi perilaku kita nih. Ketika kita melakukan sesuatu lebih cenderungnya ke nomor berapa? Kalau ke nomor 3. Oke, baik ya. Alhamdulillah nih beragam ya. Ada yang memang kecenderungan itu menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Saya mah gak nyaman kalau diomongin terus. Atau saya mah takut dihukum. Ya, udah saya mau pasti akan melakukan ini. Saya pasti akan melakukan itu. Nah itu ya motivasi yang ke-1. Kemudian motivasi kalau yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang. Kalau nggak ada imbalan nggak mau. Ya, kalau nggak mendapatkan sesuatu nggak mau berangkat. Misal Pak Akbar, tolong anterin ini ke sana. Nggak mampu, nggak ada ongkosnya. Contoh ya. Berbeda, kadang-kadang berbeda. Ketika misalnya Pak Akbar, anterin misalnya A, misalnya ke sana. Terus apa? Nanti ada ongkosnya nggak ya? Nah itu berarti motivasinya masih nomor 2 gitu ya. Masih motivasi nomor 2. Iya. Ya, motivasinya nomor 2. Jadi kalau tidak ada imbalan, tidak ada sesuatu yang berupa penghargaan, itu nggak mau, ya nggak mau melakukan. Ya sebetulnya ini kadang-kadang begini, anak-anak ayo maju ke depan, yang maju ke depan ibu kasih hadiah. Nah itu kan masih motivasinya masih motivasi kedua, gitu. Jadi masih motivasinya eksternal. Jadi anak-anak itu mau melakukan atau mau mengerjakan sesuatu itu karena ada hadiahnya, gitu. Ya. Kemudian yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, ternyata dari ketiga motivasi perilaku manusia dalam mewujudkan disiplin positif, yang harus ditanamkan dalam murid-murid adalah motivasi yang nomor 3. Ya. Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi secara intrinsik, ya, motivasi yang sudah timbul dari diri sendiri, ya, karena menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai-nilai apa yang mereka percaya itu? Yaitu nilai-nilai kebajikan tersebut. Jadi kita yakin dan percaya kepada seseorang ketika melakukan tersebut itu mungkin dia sudah melaksanakan nilai-nilai kebajikan seperti itu. Jadi ya mudah-mudahan ketika kita melakukannya pun melakukan sesuatu, ya, apa yang kita lakukan itu memang bukan nilai yang pertama ataupun yang kedua, walaupun kadang-kadang memang kita masih ketergantungan dengan terutama yang paling menonjol itu kadang-kadang bernilai ke-1 dan ke-2. Ya, nilai ke-1 yang kedua itu lebih semangat, ya. Kenapa? Karena nilai ekstrinsik itu sangat berpengaruh, berpengaruh. Tetapi ternyata itu bukan motivasi yang ada semua dari proses dan ya, tidak mungkin orang itu melewati nomor 1 dan 2, pasti ada fase. Ya, fase yang harus dilalui.
Kenyataannya sulit. Sulit. Oke. Terima kasih Bu Mas, luar biasa ya. Iya. Terkadang betul sekali. Itulah ya Bapak Ibu, seperti kita yang pertama. Ketika kita punya sesuatu, contoh kita mau melakukan A, pasti itu akan dikembalikan kepada keyakinan kita. Gitu. Walaupun menurut keyakinan kita itulah, menurut kita itu yang akan saya lakukan. Oke. Betul sekali. Yang ketiga itu pasti akan melewati proses. Ya. Memang betul idealnya, kalau kata Bu Dimas, idealnya sih yang ketiga Bu. Ya. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan, tentu menjadi orang yang mereka inginkan itu, contoh kalau anak murid, ya anak murid kan pengen gitu menjadi anak yang kita inginkan gitu tuh, benar nggak? Ingin nggak kita memiliki murid yang kita inginkan? Oh, ingin banget. Nah, kemudian ketika anak itu sudah menjadi anak yang kita inginkan, tapi bukan karena unsur ekstrinsik, bukan karena unsur yang motivasi kedua, satu dan dua, gitu. Tapi yang kita inginkan itu yaitu yang sesuai dengan keyakinan, atau bisa jadi mereka dan menghargai diri sendiri. Jadi motivasinya bukan motivasi ekstrinsik lagi, tapi motivasi intrinsik. Begitu. Jadi apapun yang kita lakukan itu, ya mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu sesuatu yang diinginkan mereka. Contoh, kalau misalnya Butika datang tiap pagi rajin, atau Butika ngajar tepat waktu, itulah ya Ibu inginkan, ya gitu ya, gitu. Tapi yang Ibu inginkan itu memang betul-betul berasal dari dirinya Butika, bukan karena faktor yang ke-1 atau faktor yang kedua. Begitupun Ibu kepada anak-anak Ibu di kelas. Bagaimana sih gitu tuh menyadarkan bahwa anak-anak itu datang ke sekolah mengerjakan PR sesuai yang kita inginkan, tetapi bukan karena imbalan, bukan karena takut dengan hukuman, bukan juga takut karena ketidaknyamanan. Kalau ketidaknyamanan itu kan karena takut diomelin, kan itu tidak nyaman, ya. Itu. Jadi bagaimana nih? Salah satunya adalah kita kembali kepada keyakinan, ke kontrol diri kita sendiri. Kita melakukan itu sudah sesuai nggak ya dengan keyakinan yang diinginkan? Apakah kita sudah melakukan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita miliki? Seperti itu. Rasa tanggung jawabnya, rasa disiplinnya, dan toleransinya, seperti itu. Nah, ini ada contoh kasus selanjutnya, ya. IPA kurang menguasai pelajaran matematika. Nah, pasti di kelas Ibu ada nggak yang kurang matematikanya nih? Nah, IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA, dia menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap. Teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak
setuju. Kenapa tidak setuju? Ya, kalau ini sebetulnya kasus sederhana ya Bu. Ya, di posisi Bu bila kasus seperti itu bukan malah menambah istilahnya mempermainkan. Tapi kita mengambil sikap yang ya ada pembelaan lah gitu. Apa ya namanya, yang menetralisir keadaan seperti itu supaya si anak tidak tergagap-gagap, ya tertawakan gitu ya. Kita harus netral, memberikan apa sih namanya, konsep atau memberikan saran kepada anak-anak yang lain. Kalau seandainya dia diperlakukan seperti itu, bagaimana? Oke, terima kasih Bu. Jadi Bu Imas tidak setuju dengan perlakuan Pak Seno terhadap kita. Kalau menurut Bu Imas seharusnya Pak Seno itu harus bersikap netral, begitu ya. Kemudian coba kalau menurut Bu Moti dari sudut pandang Bu Guru agama, ketika kita ganti misalnya agama, ya kalau ini kan matematika. Ketika pelajaran agama, ada anak yang tidak bisa mengerjakan agama. Kemudian begitu ditanya, malah dia menjadikan tanpa sengaja. Terus gagal. Kita tahu kan awal semua. Akhirnya Pak Seno meminta Ipa untuk mengangkat hidungnya, ya, sehingga teman-teman itu mengetawakan semuanya. Menurut Ibu, apakah tindakan Pak Seno itu tepat? Tidak tepat, karena kalau anak tidak bisa dan tidak bisa ya, kita diamkan atau malah seolah-olah kan itu sejarah kata bahasa ini rada dibully itu kan ya. Jadi tidak baik. Seharusnya kita sebagai guru memberikan arahan lebih baik lagi, dan ya teman-temannya itu juga tidak menimbulkan perasaan ada perasaan mengejek gitu. Ya kalau bahasa sekarang kata Bu mau itu dibulinya. Jadi itu juga salah satu mungkin sudah mendekati ke perilaku pemberian. Bahkan itu bukan teman-temannya saja, mungkin itu dari gurunya ya. Tapi kalau menurut itu tidak setuju. Ya, tidak setuju apa yang dilakukan oleh Pak Seno. Ya. Oke, menurut Bapak Ibu, apakah tindakan Pak Seno ini terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Menurut Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi ketika gagap kemudian Iva disuruh maju ke depan yang kemudian menunjuk hidungnya. Menurut Ibu Bapak ini masuknya ke hukuman atau konsekuensi? Menurut Bu Iis, apa Bu Iis? Jadi suruh ke depan Bu Iis, anak si Iva itu karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Seno, akhirnya Iva itu suruh maju untuk hidungnya, akhirnya ditertawakan oleh seisi kelas. Anaknya sendiri. Menurut Bu Iis itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Menurut Bu menurut Bu Iis itu adalah konsekuensi. Menurut apa? Konsekuensi. Oke, kita lari ke hukuman organ penghargaan. Sebetulnya yang dilakukan oleh Pak Seno itu adalah merupakan hukuman. Kenapa? Karena yang bersifatnya fisik, ya, fisik kemudian itu akan membuat anak itu terganggu dan fisik. Itu merupakan hukuman. Berbeda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu merupakan sesuatu yang memang sudah disepakati, walaupun itu
akan berdampak kurang bagus ke depannya. Itu namanya konsekuensi. Contoh yang namanya konsekuensi itu begini. Ketika anak datang terlambat, maka anak harus berdiri di depan, misalnya di depan kelas sambil menghafalkan apa. Nah itu karena sudah memang ada kesepakatan, tetapi itu juga tidak berdampak bagus untuk anak untuk ke depannya. Berdampak untuk ke depannya itu nggak bagus. Kenapa? Jadi anak itu pasti dia juga akan punya dampak yang efeknya itu juga. Itu ada ya. Nah ini di sini ada hukuman dan penghargaan. Ini kecil ya. Kecil ini. Ini ya, hukuman yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah hukuman yang bersifat mendidik. Nah, kita sebetulnya boleh saja memberikan hukuman, boleh saja memberikan penghargaan, tetapi yang sesuai. Ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa hukuman yang bersifat mendidik dan konstruktif. Hukuman yang bersifat mendidik adalah hukuman yang dapat membantu anak untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini contoh hukumannya seperti apa? Jadi konsekuensi alami, ya. Ini dengan restitusi dan diskusi. Nanti restitusi itu ada. Nah, dengan restitusi seperti apa? Nanti ada contohnya, ya. Kemudian dengan diskusi. Konsekuensi alami itu ya sebetulnya seperti tadi ya, konsekuensi alami itu jadi konsekuensi yang memang sudah disepakati, tetapi tidak memberatkan kepada anak. Tetapi dia jadi termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah ini ada penghargaan. Jadi penghargaan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah penghargaan yang bersifat intrinsik. Contohnya apa? Contohnya adalah memberikan pujian, ya, memberikan penguatan, memberikan tugas yang menantang, ya, itu juga merupakan salah satu penghargaan. Contoh, ketika ada anak yang pintar, ya ada anak yang pintar nih matematikanya misalnya, anak menjaga matematika, kita hindari dulu yang namanya pemberian penghargaan secara ekstrinsik. Kadang-kadang kita suka gatal ya, ini mas sering saya lakukan dulu, ternyata salah ya, ternyata salah Bapak Ibu. Saya dulu waktu menjadi guru paling senang kalau ada anak yang pintar matematikanya, yang bisa mengajarkan matematikanya, apalagi ketika UTS atau UAS. Kalau nilai 100 saya tempel Pak, saya tempel uang 50.000 bukan tulis. Jadi menurut saya itu hal yang positif gitu ya. Jadi anak-anak termotivasi untuk bekerja dengan keras. Bagaimana caranya biar mendapatkan nilai 100? Saya selalu tahu yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah hukuman yang bersifat mendidik. Nah, kita sebetulnya boleh saja memberikan hukuman, boleh saja memberikan penghargaan, tetapi yang sesuai. Ini menurut Ki Hajar Dewantara bahwa hukuman yang bersifat mendidik dan konstruktif. Hukuman yang bersifat mendidik adalah hukuman yang dapat membantu anak untuk belajar dari kesalahannya dan menjadi pribadi yang lebih baik. Ini contoh hukumannya seperti apa? Jadi konsekuensi alami, ya. Ini dengan restitusi dan diskusi. Nanti restitusi itu ada. Nah, dengan restitusi seperti apa? Nanti ada contohnya, ya. Kemudian dengan diskusi. Konsekuensi alami itu ya sebetulnya seperti tadi ya, konsekuensi alami itu jadi konsekuensi yang memang sudah disepakati, tetapi tidak memberatkan kepada anak. Tetapi dia jadi termotivasi untuk belajar. Kemudian yang kedua adalah ini ada penghargaan. Jadi penghargaan yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah penghargaan yang bersifat intrinsik. Contohnya apa? Contohnya adalah memberikan pujian, ya, memberikan penguatan, memberikan tugas yang menantang, ya, itu juga merupakan salah satu penghargaan. Contoh, ketika ada anak yang pintar, ya ada anak yang pintar nih matematikanya misalnya, anak menjaga matematika, kita hindari dulu yang namanya pemberian penghargaan secara ekstrinsik. Kadang-kadang kita suka gatal ya, ini mas
sering saya lakukan dulu, ternyata salah ya. Ternyata salah Bapak Ibu. Saya dulu waktu menjadi guru paling senang kalau ada anak yang pintar matematikanya, yang bisa mengajarkan matematikanya, apalagi ketika UTS atau UAS. Kalau nilai 100 saya tempel Pak, saya tempel uang 50.000 bukan tulis. Jadi menurut saya itu hal yang positif gitu ya. Jadi anak-anak termotivasi untuk bekerja dengan keras. Bagaimana caranya biar mendapatkan nilai 100? Saya selalu katakan, pokoknya dari mulai awal anak mengerjakan soal, saya pagi-pagi datang ke uang 50.000. Siapa yang 100 silakan ambil. Ada 2 orang yang 100 bagi 2, ada yang 100 bagi 3 ya bagi 3. Kalau 100-nya sendiri ya udah ambil sendiri 50.000 itu. Saya selalu ngomong itu. Ternyata itu menurut kita berwantara itu merupakan penghargaan yang bersifatnya eksplisit. Jadi itu yang harus kita hindari. Itu gak bagus buat anak. Kenapa? Karena dia akan ketergantungan dan bisa jadi akan malah itu akan menjadi hal yang membuat anak-anak yang lain dong. Kenapa? Ketika saya tidak bisa, sedih amat ya saya mau dapat uang. Begitu. Jadi eksplisit. Atau kan begini, iya anak hebat nih, ibu kalau nilainya bagus ibu kasih permen. Itu eksplisit tadi. Berbeda dengan kita memberikan penghargaan secara intrinsik. Dengan apa? Memberikan pujian, ya. Ini hebat, bagus. Atau boleh bu dikasih apa nih? Sekarang banyak cat itu ya. Ada cat, ada cat bintang, ada cat apa namanya tuh? Stempel-stempel itu lah sekarang udah canggih ya. Nah itu juga anak bahagia. Jadi itu juga buat penghargaan buat anak. Kasih label A, label B, itu buat penghargaan. Atau bahkan ketika ada anak yang pintar matematika, kita berikan lagi soal tantangan berikutnya. Ini yang pintar. Sebelum waktunya jam istirahat, boleh kita kasih waktu yang lain mau selesai. Kita untuk menghargai dan mengasah dia sehingga dia akan lebih terpacu. Kita kasih soal lagi yang benar. Itu juga suatu penghargaan untuk anak. Ya. Gitu, itu namanya penghargaan. Kemudian kita kasih kesempatan pada anak untuk memimpin. Ada anak yang kadang-kadang malu untuk menjadi pemimpin ya. Nah, kita juga bisa memberikan penghargaan ketika ada anak yang mampu yang bisa kita tunjuk menjadi itu. Itu ya Bapak Ibu. Nah, ini ada tipsnya, ya, tips untuk menerapkan hukuman dan penghargaan yang sesuai. Jadi tadi beberapa penghargaan diberikan secara adil ya. Nah kita lewat ya. Asal ya. Berapa ini? Jam 3 ya. Kayak Bapak Ibu kita yang terakhir aja lah, kita lewat ya. Sebetulnya masih banyak, kita langsung ke ini saja. Kita akan dengarkan bersama ya.
posisi teman. Ini siapa tuh? Nomor 5 dari ujung. Nomor 2 nomor 5. 2 ditambah 5 tambah dengan 7. Pak Akbar memilih jadi yang sering Pak Akbar lakukan itu yaitu posisi di nomor 3, posisi sebagai teman. Betul, nih ini dampaknya betul yang sering yang pernah Pak Akbar ceritakan ke Ibu. Ternyata memang betul Pak Akbar. Kenapa? Terkadang anak itu buruknya sama saya. Kenapa? Karena Pak Akbar itu masih melakukannya itu posisinya di nomor 3. Jadi memperlakukan anak-anak itu seperti teman kita, gitu ya, seperti teman. Jadi anak itu akan baiknya pada kita aja, pada yang lain biasa aja, gitu ya. Nah, bagaimana dengan guru yang lain? Bu Imas juga sama memposisikan diri sebagai posisi teman. Terkadang begini, ada anak ketika datang Bu Imas beriak Bu Imas semua. Sedangkan ke guru yang lain cuek bebe gitu. Nah, itu pengaruhnya. Kenapa? Karena kita masih memperlakukan posisi teman. Jadi anak itu efeknya masih timbul karena faktor ekstrinsik gitu ya. Itu. Kemudian Bu Murti sudah memperlakukan posisi kedua dan ke-5. Terkadang menganggap sebagai teman, tetapi terkadang juga menganggap sebagai manajer. Dan ini merupakan kombinasi yang sangat bagus, gitu ya. Terkadang memposisikan sebagai teman, di sisi lain memperlakukan sebagai manajer, sehingga permasalahan-permasalahan itu ada yang terkadang terdapat dari ekstrinsik anak, tapi terkadang sudah dari intrinsik anak, sehingga ketika melakukan sesuatu itu bukan karena buktinya, gitu ya. Itu sudah bagus Bu Murti. Bu Sumi, berarti Bu Sumi memposisikan ini diri sebagai yang kedua. Yang kedua itu tadi yang pertama itu sebagai hukuman, yang kedua merasa bersalah. Jadi merasa bersalah nih. Nah, kalau misalnya kamu nggak mau belajar, aduh, ayo cepat belajar. Kalau kamu nggak belajar nilainya kecil, nanti kamu dimarahin. Jadi merasa bersalah, gitu ya. Itu wajar. Kenapa? Karena biasanya ibu kelas rendah selalu begitu, ya. Jadi kadang-kadang merasa dirinya yang bersalah, ya. Karena posisinya biasanya itu akan dialami oleh guru kelas rendah, gitu. Kalau kamu nanti nggak ngerjain PR, nanti bukannya dimarahin sama orang tua, terus nilainya juga kecil, ntar ibunya juga nggak boleh, kamu kan kasihan nggak sama ibu, itu. Jadi merasa bersalah, gitu ya. Jadi Bu Sumi merasa bahwa yang sudah Bu Sumi lakukan selama ini ada di posisi kedua. Kemudian Bu Devi, jadi posisi merasa bersalah ini karena guru kelas rendah mau begini nih, padahal nggak janjian kan? Janjian nggak sama Bu Sumi? Enggak kan? Tapi kadang orang merasa kelas rendah nggak seperti itu, naluri, merasa bahwa kita yang bersalah nih. Kadang-kadang, saya salah amat ya gitu. Nah, kamu kasihan sama ibu, kerjakan sih PR-nya. Atau misalnya kayak gini, coba sih nak ini nih, sepatu itu dipakai, nanti ibunya dimarahin semua kepala sekolah. Nah itu merasa bersalah, gitu. Biasanya itu akan timbulnya pada guru-guru kelas rendah. Dan ternyata betul ini ya, masih posisi merasa bersalah. Kemudian yang kedua adalah posisi manajer. Nah ini ya, posisi manajer, tapi di Bu Devi ini sedang banyak ya. Mudah-mudahan nanti berkembangkan oleh Bu Devi, sehingga permasalahan itu bisa teratasi dengan 3 posisi segitiga restitusi tadi. Siapa tuh yang kemarin itu sudah dilakukan dengan posisi segitiga restitusi ya. Ini yang segitiga ini 3 terakhir. Setelah ini kita selesai, kita nanti lihat bagaimana ketika kita mau menyelesaikan permasalahan dengan segitiga restitusi. Kemudian siapa ini? Tipe merasa bersalah, tipe teman tergantung berapa lama atau tidak. Akhirnya siapa ini? Bu ini kan? Udah hafal ini ya. Ini tipe teman yang seperti ini nanti kadang-kadang merasa
Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya cuma tanya mereka apa? Bang, saya bisa sendiri kalau mau lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan itu karena persoalan tertentu kan? Iya, saya diam saja Pak. Ya saya bela diri lah. Tapi saya di kampusnya. Ya wajar. Bertahan ada begitu sesuatunya. Pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dari sana. Kamu memilih untuk berbuat lebih parah. Nah, sekarang coba kita lihat tindakan kamu yang mentah-mentah itu. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan Pak atau berjepang tidak? Ya Allah, sampai Pak. Jadi keyakinan atau titik mana yang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya harus menjadi orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi orang. Jadi tidak menggunakan itu. Kamu meyakini tidak? Mengajar orang itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, ini kita harus tahu ini. Namun ada juga keyakinan pasti kamu bisa yakin. Apabila kita sedang marah. Ya, saya bisa ubah. Orang-orang ini saya bisa jadi sabar. Kira-kira kamu bersedia seperti hal ini? Iya Pak. Kamu akan tidak bersedia. Iya. Terus kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Pertama itu, jadi misalnya contoh kalau misalnya cuma ada yang jatuh ya, kenapa dia berantem? Kita kalau misalnya ada anak yang lepas tuh, apa namanya, saldonya, kenapa? Kita bisa bicara kenyataan tapi membuat kesalahan sesuatu yang wajar. Dua, manusia tidak sempurna. Tiga, kita bisa memperbaiki kesalahan. Empat, saya sudah mengatakan kesalahan. Saya dengan fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. Lima, apakah saat ini kamu pernah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah.
Berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran teori ekspor menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku itu, mengenali dan mengakhiri kebutuhan itu dan memperbaiki hubungan. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan ada suara tidak menghakimi atau menunjukkan. Tidak dapat memberikan memberikan posisi. Satu, kamu tidak melihat kamu bisa melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. Tiga, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang bisa. Empat, mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku yang lebih efektif. Bersedia kamu mempelajarinya. Selanjutnya, kita akan semakin situasi dan studi menanyakan keyakinan. Teori kontrol mengatakan bahwa pada dasarnya bukan terjadi secara prinsip pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan menjadikan sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan yang lain dengan tindakannya yang salah. Dan pemikirannya telah bergeser ini menjadi orang yang lucu. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan yang aneh. Satu, sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? Dua, mendengar apa yang telah kita sepakati? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal? Empat, dalam menerapkan segitiga restitusi terus jadi itu ya Bapak Ibu. Jadi ketika kita menemukan permasalahan, jangan langsung langsung dikatakan bahwa itu salah. Jadi kita perlu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kita tanya dulu alasannya kenapa anak tersebut melakukan kesalahan. Contoh, perasaan ibu sering dengar ya dari kelas Bu Sumi, rasanya Bu Sumi ya, dari kelas Bu Sumi itu sering